Ini contoh indigo vera yang barusan saya petik. Drander seneng pol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di Senyum Channel. Oke, kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mereview swasembada pakan yang ada di kandang Senyum Farm Ponorogo. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan bahwasanya di sini saya nanam juga indigo vera yang katanya bagus buat peternak untuk pengganti konsentrat. Nah, ini saya tanam kurang lebih 6 bulan yang lalu, teman-teman. Saya tanam dengan membeli benih yang kata penjualnya itu usianya kurang lebih 3 atau 4 bulan gitu, dengan panjang sekitar 30 cm. Kemudian dengan harga waktu itu 7.500, saya beli sekitar 100. Namun di lahan yang kecil ini sekitar 10 meter lawan 20 meter, ini kesininya 10, kesananya sekitar 20 meter. Ini hanya saya tanemin 50-an batang saja, dan ini penampakannya. Nah, seperti itu ya. Untuk cara penanamannya itu sangat mudah, teman-teman. 6 bulan yang lalu, kalau kita lihat 6 bulan yang lalu ya, berarti sini masih musim kemarau. Seperti itu. Jadi saya tanam waktu musim kemarau, tapi dalam waktu 1 minggu itu saya airi, siram disiram 2 kali seminggu, dan hasilnya seperti ini. Dan di cuaca yang sekarang musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi pun masih tumbuh ya. Mungkin itu kuning-kuning itu efeknya, karena sirkulasi airnya di sini kurang bagus, teman-teman, karena belum dibuat. Nah, yang pertama tadi ada ini indigo vera usia kurang lebih 6 bulan, dan saya pernah potong itu sekali, bersih itu sampai ini bekasnya. Itu bekasnya ini 6 bulan, dan ini udah tumbuh lagi. Nah, selain indigo vera, saya juga nanam rumput. Di sini yang saya tanam adalah rumput odot ya, teman-teman. Tapi ya itu ala kadarnya. Ini penampakan seperti ini, rumput odot. Rumput odot yang saya tanam kurang lebih 5 hari yang lalu, belum ada seminggu. Nah, seperti ini. Ini saya beli dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ada oyot atau akar, kemudian ada sisanya ini. Dan ini yang hijau dikit ini kayaknya udah mulai tumbuh ini. Nah, ini tumbuhnya. Kemudian sebenarnya yang bagus itu nanam rumput odot, katanya yang saya pelajari itu kita harus buat lahannya dahulu. Lahannya itu ya kalau bisa tidak tergenang air. Ya sebenarnya ini yang saya punya tidak tergenang air. Saya udah kasih parit, cuman ini kalau menurut saya kurang bagus karena masih ada genangan air seperti ini kurang. Seharusnya airnya itu bisa langsung kering, bukan kering ya basah, tapi airnya mengalir, tidak menggenang seperti ini. Kemudian saya tanam itu dari jarak 1 ke jarak yang kedua. Ini yang keduanya itu sekitar 60 cm. Ini yang ketiga, ini masih kecil-kecil, masih itu kelihatan, itu sekitar 60 cm, teman-teman. Kenapa 60 cm? Karena nanti juga rumput odot ini tidak begitu suka di cuaca yang lembab, karena bisa oyot akar yang dalam itu bisa busuk katanya. Saya belum pernah membuktikan tapi ya katanya seperti itu. Tapi logikanya kalau terendam air terlalu sering atau terlalu lama juga otomatis mati atau terjadi pembusukan. Nah, ini bedengannya, seharusnya kita buat bedengan yang agak lebih tinggi. Tapi pun seperti ini pun
sudah tumbuh. Kemudian yang baiknya lagi, sebelum di bedeng-bedeng ini kita kasih pupuk kandang ya. Seharusnya kasih pupuk kandang dulu, nah, dari kotoran kambing ataupun sapi ataupun juga ayam, seharusnya seperti itu. Namun kebetulan yang di tempat saya itu kotoran dari kambingnya itu udah dijual, jadi kita nggak dapat kotorannya. Nah, tapi meskipun seperti itu, kondisinya tetap hidup lah dulu. Yang penting hidup dulu untuk bersama. Nah, selain rumput odot, saya juga nanam ketela. Nah, ini ketela. Kalau yang ini adalah ketela. Kalau ini ketela apa ya? Kalau di sini sebutnya adalah ketela ketan. Jadi buah dari ketela ini kita bisa makan, dan ininya kita bisa manfaatin untuk pakan ternak. Yang penting dilayukan dulu katanya seperti itu. Ya, kita tanam, ada beberapa batang, tidak semuanya, nggak banyak. Itu tela ketan ya. Nah, selain ketela ketan, juga saya manfaatin untuk tanam pisang. Pisangnya masih kecil-kecil. Ini baru seminggu saya tanam. Kayaknya sih udah hidup nih, udah mulai hidup. Ini nggak begitu kelihatan, tapi kayaknya hidup. Gampang. Itu ada 1, 2, 3. Pisang ini saya tanam sekitar semingguan yang lalu, dengan jarak tanam sekitar 2 meter. Antara satu dengan yang lainnya itu 2 meter. Nah, di lahan yang sekecil ini, tadi 10 kali 20 ya, itu saya tanam sebanyak 35 batang. Jadi keliling situ ada pisang itu sampai keliling sana, itu kurang lebih ada 30 sampai 35an batang gitu. Jadi kita nanti bisa manfaatin untuk buahnya, dan juga daunnya nanti juga bagus buat pisang. Selain tadi ada ketela ya, ketela, terus pisang, terus indigo vera, rumput odot, saya juga tanam ketela jenis apa itu namanya, ketela karet. Nah, ini ketela karet. Ketela karet ini bisa pohonnya itu mencapai segini besarnya. Fungsinya, kalau ini isinya ya, buahnya di dalam itu tidak begitu banyak, mungkin bahkan tidak ada, tapi kita bisa manfaatin daunnya yang muda itu buat sayur dimakan manusia, dan untuk yang tua-tua itu bisa untuk pakan ternak. Jadi, dan nutrisinya pun juga bagus, syaratnya harus dilayukan dulu seharian itu paling enggak. Kalau sekarang pagi, ya kalau ketela itu ketela mana ini, ketela karet ini kita motongnya pagi ataupun siang. Kalau sore itu kandungan sianidanya kalau nggak salah itu lagi tinggi-tingginya, jadi kita potongnya siang ataupun pagi, nanti kita bisa kasih makan ke ternaknya di waktu sore hari, pokoknya dilayukan. Nah, karena ini pohonnya besar-besar, saya saya tanam agak rapat, yaitu kurang lebih sejengkalan. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga itu sejengkal. Fungsinya selain dari kita ambil daunnya, ini juga kita buat pagar ke sana. Jadi kita tidak usah buat pagar dari bambu atau apa, kita cukup manfaatin ketela pohon karet ini untuk pagar. Yuk, kita keliling, pokoknya keliling semuanya pagar. Ini enggak cuman, seharusnya satu jengkal panjangnya ke atas, cuman dari benih yang terbatas, makanya saya potong pendek-pendek sekitar seginian tadi. Oke, kita lihat. Ini kecil-kecil nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini ketelanya teman-teman. Nah, kemudian ini pisang jenis Ambon kuning. Itu ada pisang kepok, pisang Ambon hijau, pisang ulin juga, pokoknya jenisnya banyak banget. Dan bagusnya itu kalau kita nanam itu ya kurang lebih 30
40 cm, kemudian kita kasih kotoran dulu, kotoran kambing ataupun sapi, didiamkan sekitar 5 harian, kemudian kita tanam, baru subur. Ini udah kelihatan, ini baru seminggu saya pindah ke sini tapi udah keluar turbusnya, apa ya, semayannya ya, gitu. Nah, selain ada pisang juga saya tanamin ini teman-teman, kecil-kecil ini. Ini adalah kangkung. Nah, kita bisa manfaatin buat sayur. Ini kangkung semuanya itu kecil-kecil itu sayur. Kita bisa buat sayur sendiri ataupun juga buat kasih makan ayam atau entok, karena saya juga pelihara di rumah. Nah, seperti inilah penampakannya kalau dari dekat. Ini rumputnya. Ini kenapa ini nggak mati teman-teman, ini tapi pindahan dari yang sebelah sana saya pindah ke sini. Oke, kita lihat bagian yang paling ujung yang nggak begitu terurus. Nah, seperti ini, karena ya kesibukannya tidak hanya ternak aja teman-teman, jadi maklum bukan petani tulen, tapi saya mau belajar. Nah, seperti itu, masih rumput-rumput seperti ini. Kalau kita amatin secara dekat, ini ada tumbuhannya, ada rumputnya juga, rumput odot. Nah, ini rumput odot, ini rumput odot. Meskipun suasananya, keadaannya seperti ini, masih ada air menggenang kanan kiri, namun ini masih hidup, tumbuh. Ini yang hijau-hijau ini tumbuh baru. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya videonya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ini kok kuning. Kita lihat, cek dulu, investigasi bawahnya. Ini indigo vera, yang bawahnya lembab banget, makanya ini kuning-kuning. Wah, tapi biarin aja, ini memang uji coba. Kalau memang mati, ya memang indigo vera itu tidak kuat dengan air yang menggenang seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau sempat kita pupuk gitu. Nah, ini bekas yang udah sebagian kemarin udah dipotong buat makan. Nah, potongnya seperti ini. Kalau di tempat saya ini ngawur, ini seket odot yang udah tinggi kita pangkas. Ini potongannya, potong deketin ya biar jelas. Ini potong, entah bener entah salah, ini pokoknya dibabat ini, kelihatan. Nah, itulah tadi sekilas swasembada pakan untuk domba dan kambing yang saya lakukan. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil manfaat dari video yang sederhana ini. Ataupun kalau ada senior-senior yang pengen kasih masukan, monggo, saya tunggu di kolom komennya. Jangan ragu-ragu, saya insya Allah dengan senang hati untuk membaca komen-komen teman-teman gitu ya. Saya akan upgrade video tentang peternakan, enggak ternak lah, cuman 8 ekor. Pokoknya ya itulah, piara kambing, domba, pemula sederhana ataupun amatir, monggo kerso lek ngarani gimana. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sungkan-sungkan untuk kasih masukan, kritik dan saran di kolom komen. Terima kasih setelah menonton video kita sampai habis. Ditunggu video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.